ngajar di alumni di tempat saya dulu belajar juga, dan sekarang ingin sedikit berbagi mengenai nanomaterial yang selama ini saya pelajari. Selama ini saya pelajari, namun sebenarnya spesifikasi saya di bidang katalitik ya. Jadi nanti mungkin materinya lebih ke arah nanokatalisis. Namun untuk nanomaterialnya, bagaimana nanti teorinya, kemudian pengembangannya, nanti saya yakin Bu Indri selaku dosen mata kuliah ini sudah memberikan banyak sekali eh, materi mengenai hal itu. Namun di sini hari ini izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan eh, sedikit mengenai riset yang ada di AIS. AIS itu adalah lembaga saya sedang bekerja sekarang. Jadi AIS itu dari Advanced Industrial Science and Technology. Jadi ini di institusi ini berusaha untuk mencoba untuk menjembatani antara industri, teknologi, dan sains. Nah, jadi lembaga lembaga penelitian. Jadi ini sebenarnya AIS itu adalah lembaga penelitian yang ada di Jepang yang berusaha untuk menjembatani antara pihak industri, akademik, dan pemerintah. Seperti Jadi BPPT ya, Mas nggih, Wahyu? Bu, kalau dulu seperti BPPT, Ya, namun seperti sekarang BPPT. sepertinya Aduh, sudah sudah melebur jadi BRIN. melebur jadi BRIN. Seperti itu, yang ada hubungannya dengan nanomaterial, terutama aplikasinya untuk katalitik. Jadi, oh ya, perkenalkan, nama saya Wahyu Satrio Putro, biasa dipanggil Wahyu. Jadi sekarang saya di AIS, di tim namanya Heteroatom Chemistry, di Research Center Interdisciplinary Research Center for Catalytic Chemistry, ya, tentang mengenai katalis. Jadi sedikit mengenai saya. Jadi dulu saya pernah mengenyam pendidikan S1 di Kimia UGM tahun 2007 sampai 2012. Kemudian sebenarnya sedikit lanjut juga S2 juga di tempat yang sama, Kimia UGM tahun 2012. Namun setelah setahun kemudian, setelah itu saya mendapatkan beasiswa, menerima beasiswa di Jepang untuk melanjutkan S2 di Chiba University di Applied Chemistry dari tahun 2014 sampai 2016, sehingga S2 saya di UGM saya keluar dari sana untuk melanjutkan S2 di Jepang. Nah, setelah itu profesor saya juga menawarkan untuk melanjut ke S3 waktu itu. Jadi ya sudah, saya iakan saja. Jadi tahun 2016 setelah lulus langsung lanjut ke S3 dengan beasiswa yang sama pemerintah Jepang waktu itu. Nah, setelah 2016 sampai 2019, di tengah-tengah ini proses sebenarnya syarat untuk lulus S3 di Jepang waktu itu hanya 2 paper, 2 internasional publikasi. Namun waktu itu semester 2 sebenarnya saya sudah menyelesaikan semua publikasi. Jadi sebenarnya saya sudah bisa lulus. Jadi setelah 2 tahun itu saya mencoba mencari kerja gitu ya, sana sini, kemudian akhirnya mendapatkan pekerjaan di AIS di sini di Jepang sini. Dari 2019 setelah lulus langsung sehari setelahnya saya langsung bekerja di AIS seperti itu. Jadi nggak ada waktu libur untuk dari mahasiswa untuk menjadi pekerja. Jadi di AIS ini namanya National Institute of Advanced Industrial Science and Technology seperti yang saya bilang sebelumnya, di Research Center Catalytic Chemistry. Posisi saya sekarang sebagai peneliti. Jadi minat penelitian saya waktu S1 itu saya diampu oleh Pak Yatman Arianto. Beliau juga dosennya Bu Indri, dosen sekarang. Pak Yatman Dosen Arianto, pembimbing dosen skripsi, pembimbing jadi biar skripsi. mahasiswa juga Yeah. tahu ya. Oh, Pak dosen Yatman ngajar, Bu? ini masih ngajar. Kalau Hmm, mahasiswa S1 mungkin bertemu dengan Pak Yatman di mekanisme reaksi reaksi anorganik ya. anorganik. Oh, GG. Nah, ini mungkin Sudah teman-teman purna sudah tahu, tugasnya. sudah tahu semuanya. Nah, kemudian saya melanjutkan S2 di kimia katalisis. Di sini diampu oleh Profesor Shogo Shimazu, ini adalah beliau. Yang kemudian juga saya lanjut di kimia katalisis oleh Profesor Shogo Shimazu. Nah, saat ini di kimia katalis berbasis industri, yang tempat pekerjaan saya sekarang, itu dikomandoi atau direktur dari research center kami adalah Profesor Akira Yoshino. Nanti kalau teman-teman lihat di Google,
Beliau adalah penerima Nobel Kimia tahun 2019 yang mana beliau menemukan baterai lithium yang selama ini kita sudah gunakan bersama-sama ya, sudah kita nikmati bersama-sama bagaimana baterai bisa digunakan dalam waktu yang lama, yang kemudian bisa dicas kembali, kemudian digunakan kembali. Nah, penemuannya adalah salah satunya adalah beliau. Nah, kemudian sedikit sebelum saya masuk ke materi-materi pemanasan sedikit. Jadi ini adalah Tsukuba Science Center, Science City. Jadi sebenarnya Tsukuba itu adalah Science City-nya Jepang, jadi kota ilmu pengetahuannya Jepang. Mengapa? Karena di Tsukuba ini semua National Institute, jadi lembaga penelitian nasional itu berada di Jepang. Jadi contohnya seperti National Institute Material Science atau NIMS ini. Ini banyak sekali orang Indonesia yang juga melakukan penelitian, postdoc, kemudian jadi peneliti di sana juga banyak di NIMS ini. Kemudian AIS, tempat saya bekerja sekarang. Nah, kalau di AIS itu sekarang ada 2 peneliti tetap, kemudian ada peneliti dari Indonesia maksudnya. Postdoc-nya itu sekitar ada 3, jadi ada 5 orang Indonesia. Jadi insya Allah sebentar lagi, jadi kan masih kelingan Bu, Mas Beni, angkatan Ya, 2009. Nah, itu ya. sebentar lagi insya Allah bakalan join ke Oh, kita. gabung di sana ya. Sudah selesai tuh Benny. September ini sudah bakalan selesai, Bu. Nggih, nggih. Nggih. Mau boyong Cuman keluarganya juga ya berarti. iya nanti sama keluarganya. Beliau kan di Osaka nggih, Bu, nggih, Iya, S3-nya. betul, betul. Nggih. Jadi kemarin sempat kontak-kontakan, Mas di sana ada ini enggak, ada project gitu. Oh, ini ada cuman lab beda, mau enggak? Oke, ya mau gitu. Terus akhirnya insya Allah sebentar lagi bakalan join juga dari orang Indonesia. Nah, kemudian ada juga yang namanya GEG, ini adalah High Energy Accelerator Research Organization. Ini mengenai energi. Nah, kemudian adalah JAXA, Japan Aerospace Exploration Agency. Jadi ini kayak NASA-nya Jepang. Jadi kalau teman-teman lihat ini di sini kayak ada roket. Nah, ini adalah basis riset center yang ada di JAXA. Nah, AIS itu ada di sebelahnya di JAXA ini. Seperti itu. Nah, ini adalah Gunung Tsukuba. Nah, ini Tsukuba itu memang letaknya dia dikelilingi oleh gunung-gunung, tapi sebenarnya daratannya dia datar. Dan tempatnya dulu sebenarnya Tsukuba itu mulai dibangun tahun 2000, karena sebelum itu sebenarnya Tsukuba itu hanya digunakan untuk kawasan pertanian. Nah, sama pemerintah Jepang dijadikan untuk basis research center dari Jepang. Jadi semua research center itu ada di kota Tsukuba saat ini. Jadi kalau nggak salah PhD yang penduduknya itu hampir 60% itu di Tsukuba itu adalah udah lulusan PhD karena Astaga hampir ya. semuanya peneliti. Oh, waduh nggak asik dong itu ya. Nah, makanya 60%-nya itu peneliti, 60% ya. terus 20%-nya itu berasal dari orang luar, foreigner, jadi orang asing. Jadi lumayan apa foreign friendly ya untuk di Tsukuba itu karena banyak orang asing di sini. Kemudian juga tidak perlu khawatir karena kalau kita ke kantor kecamatan ngurus-ngurus administrasi lainnya itu pegawainya mereka handal bahasa Inggris, jadi nggak perlu pakai bahasa Jepang. Beda kalau saya waktu di Chiba dulu, bahkan di kampusnya itu nggak ada orang yang bisa bahasa Inggris waktu itu, jadi agak kesulitan dulu sama Pak Taufik itu Iya. juga bareng-bareng sekolah di sana. Nah, kemudian ini adalah kegiatan kami di Tsukuba. Jadi Tsukuba itu memang kawasan pegunungan seperti yang saya bilang. Jadi hampir tiap seminggu sekali, sebulan sekali atau sebulan 2 kali itu hampir kita naik gunung. Jadi gunungnya banyak banget. Nah, kita hiking ke sana gitu. Jadi ada ke Gunung Tsukuba, Gunung Aisho, Matsuyama dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan kita lihat ini adalah peta Jepang, di sini adalah Tsukuba. Tsukuba itu agak di utaranya sedikit dari Tokyo. Jadi kalau naik kereta mungkin sekitaran 1 jam dari Tokyo. Nah, terus Osaka ada di sini, agak jauh. Kalau Shinkansen mungkin membutuhkan waktu 3 jam. Jaraknya 500 km. Menggunakan Shinkansen kita bisa menempuh dalam waktu 3 jam. Nah, kemudian, nah ini adalah AIS, mengenai AIS. Jadi ini kawasan tengah-tengah. Jadi AIS itu sebenarnya terdiri dari berbagai macam research center. Nah, pusatnya itu memang di Tsukuba.
Nah, ini di dalamnya itu ada kayak semacam kolam dan kantin. Jadi kantinnya itu menghadap ke kolam. Jadi kalau misalkan kita makan siang itu kita bisa healing di sini, melepaskan hiruk pikuk dari penelitian karena peneliti itu tiap harinya di lab gitu kan. Di lab, nge-lab gitu kan. Nah, ini bisa healing di sini. Nah, kemudian ini jalan keluarnya itu ini ada pepohonan namanya saya juga kurang paham. Jadi waktu pas musim gugur itu dia bisa berwarna kuning, bagus banget. Ini pasti jadi foto spot ketika dia musim gugur. Nah, kemudian ini adalah depan dari kantor saya, ini gedung 5, ini riset katalisis itu ada di sini. Nah, jadi riset domain dari AIS itu sendiri dia mencoba untuk mentransfer teknologi, memecahkan permasalahan sosial, berkontribusi terhadap sosial, dan juga berkontribusi terhadap policy. Dan ini mencoba untuk menghubungkan antara industri dengan government untuk menciptakan sustainable society. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi misi dari AIS itu sendiri adalah mencoba untuk menjembatani riset yang ada di akademik dan yang ada di industri. Karena sebenarnya termasuk Jepang sendiri yang merupakan negara teknologi dan negara riset, itu ada semacam gap penelitian antara sektor akademik dan sektor industri. Jadi makanya kita mencoba untuk menjembatani kedua belah pihak tersebut, terutama kalau misalkan kita lihat di penelitian di akademik itu mereka selalu berbasis skala lab gitu ya. Jadi skalanya mikro, kemudian miligram, nah seperti itu. Jadi untuk di industri sendiri kalau untuk menjual kan harus berskala gram, berskala kilogram. Nah, bagaimana kita mencoba untuk men-scaling up salah satu pekerjaan kita, men-scaling up penemuan-penemuan yang udah ada di sektor akademik. Jadi kita menciptakan sebuah teknologi yang bisa men-scaling up seperti itu ya, agar bisa mendapatkan hasil yang optimal ketika digunakan oleh industri sehingga industri dapat mendapatkan manfaat profit seperti itu. Nah, terus jadi karena basisnya mencoba untuk menjembatani antara industri dengan akademik, jadi kita selalu basis kita adalah kolaborasi seperti yang kita lihat di sini. AIS itu create future, collaborate together. Jadi membangun masa depan dengan cara berkolaborasi bersama. Nah, ini AIS mencoba untuk merevitalisasi Jepang dengan mensupport venture and small and medium enterprises. Nah, ini mencoba untuk pengembangan dari gen dan kemudian supercritical, jadi coating yang menggunakan supercritical CO2. Sudah berbasis semi robot ya sepertinya, automatic machine. Nah, juga bertujuan untuk mencari sebuah solusi yang ada di yang melalui kolaborasi antara industri, akademisi, dan juga pemerintahan. Nah, ini adalah berbagai macam representasi dari berbagai macam penelitian yang sudah dikembangkan di AIS. Jadi seperti transgenic plant factory, kemudian juga solar power generation. Nah, kemudian saltwater ice, counter particle exhaust number. Ini adalah alat-alat yang menjadi salah satu alat yang utama ya yang ada di AIS, salah satu penelitian yang paling dominan di sini sebenarnya. Nah, kemudian juga selain riset juga kita juga sering mendatangkan riset riset yang ada dari luar negeri, misalkan dari India atau dari salah satunya Indonesia, kita juga mengadakan workshop di sana. AIS Workshop for Innovation Health in Jakarta waktu itu. Jadi waktu itu pas kita bekerja sama dengan BPPT. Nah, ini adalah network jaringan kita. Jadi banyak sekali. Nah, ini di sini tertera Indonesia kita memiliki MOU dengan salah satu industri instansi penelitian yang ada di Indonesia, yaitu BPPT. Jadi kita juga punya banyak sekali USA, Kanada, Cina, dan lain sebagainya. Jadi selain kita juga berkolaborasi dengan industri yang ada di Jepang, juga kita mencoba untuk berkolaborasi dengan lembaga-lembaga atau industri yang ada di luar negeri untuk memajukan riset. Nah, di AI sendiri itu sekarang terdapat 10 riset basis
Jadi pekerjanya itu 2.921 meliputi 2.255 peneliti. Ini adalah data tahun Juli masih lama ya, udah lama, Juli 2014. Nah, ini adalah 10 riset base yang ada di Jepang, AIS sendiri. Jadi ada AIS Hokkaido, AIS Tohoku, Fukushima, Tsukuba. Tsukuba ini adalah headquarter-nya, kita sentralnya di sini. Kemudian Tokyo, Chubu, Kansai, Chugoku, Kyushu, dan juga mana ini? Shikoku. Nah, jadi setiap riset base ini dia memiliki apa ya, fokus riset yang berbeda-beda. Jadi misalkan, nah jadi untuk yang ada di AIS Hokkaido, karena di sana itu adalah tempat yang berbasis apa pertanian, jadi mereka riset mereka itu mengembangkan pengembangan tentang closed type transgenic plant factory. Jadi mengembangkan pertanian mereka, mencoba untuk riset tentang pertanian mereka. Jadi memang AIS ini didirikan berdasarkan apa ya istilahnya, apa produk utama yang dihasilkan dari suatu daerah tertentu seperti itu. Jadi kalau misalkan di Hokkaido mengenai pertanian, ya mereka mencoba untuk mengembangkan riset pertanian yang ada di sana. Nah, kemudian ini di Tohoku supercritical coating system. Jadi menggunakan coating menggunakan supercritical CO2. Nah, ini di Fukushima itu memang daerah energi seperti yang pernah kita jumpai waktu 2011 gempa besar waktu itu juga terletak di Fukushima Sendai, yang mana di situ ada terjadi kebocoran apa plant nuklir kan. Nah, di sini sebenarnya apa Fukushima itu menjadi kota pusat untuk energi. Jadi semua pembangkit energi itu dipusatkan di Fukushima. Oleh karena itu makanya AIS ketika mendirikan di Fukushima, mereka mencoba untuk mengembangkan solar and wind power generation. Jadi pembangkit listrik tenaga surya dan juga tenaga angin di sini. Karena setelah apa kejadian gempa waktu itu, setelah terjadi kebocoran nuklir waktu itu, semua pembangkit listrik tenaga nuklir itu dimatikan, di-off-kan untuk sementara waktu karena ada maintenance. Nah, setelah itu mereka mengconsider untuk mencari alternatif sumber energi yang lain. Salah satunya ini. Meskipun sekarang sudah diperbaiki lagi dan ada beberapa apa itu namanya pembangkit tenaga nuklir yang sudah di-on-kan lagi, sudah apa ya dioperasikan lagi seperti itu. Nah, ini di Tokyo. Tokyo karena pusat bisnis ya, di sana karena pusat bisnis jadi mereka mencoba untuk mengembangkan robot salah satunya robot yang digunakan untuk drug discovery, penemuan obat aja sudah robot yang menjalani. Nah, kemudian simulasi dari human function simulation. Nah, di sini ada juga IT fusion research base. Jadi mencoba untuk mengkoneksikan antara riset yang berbasis teknologi dengan bio seperti itu. Nah, ini yang ada di Cubu. Nah, ini di Cubu ini mereka mencoba untuk mengembangkan rare earth free magnet, jadi magnet yang bebas dari rare earth gitu ya, sehingga apa mungkin bisa menurunkan produksinya dan juga meningkatkan apa kekuatan dari magnetik itu sendiri. Ini di Nagoya. Ini sebenarnya Nagoya ini tempatnya mobil sebenarnya. Juga di sini juga banyak penelitian yang mengenai parts-parts mobil seperti itu. Nah, ini di Kansai. Nah, ya otomatis kan jadi kita memang salah satu penemu baterai lithium juga direktur kita. Jadi mereka mencoba untuk mengembangkan generasi selanjutnya dari storage battery seperti ini di Kansai. Nah, kemudian ini kita udah mulai ada bau-bau nano. Jadi ini di Chugoku. Chugoku itu sebenarnya kalau bahasa Jepangnya itu artinya Cina, tapi nggak ngerti kenapa ini kok apa maksudnya dinamakan Chugoku. Cuman memang masih di Jepang. Jadi waktu itu saya ditanya Ais Chugoku berarti di Cina dong kata saya. Ternyata enggak. Dia letaknya di Hiroshima
Jadi di sini dia mengembangkan selulose nanofiber ya, dan juga biomass hydrothermal treatment system. Dia sudah karena seperti yang saya bilang tadi, basis yang ada di AIS ini mencoba untuk men-scaling up dari skala lab untuk menjadi skala industri. Makanya sebelum diaplikasikan ke industri, maka penelitian scaling up ini juga sangat penting sehingga pas ketika nanti diaplikasikan ke industri, industri dapat menghasilkan produk yang bagus dan mendatangkan profit yang maksimum. Nah, itu seperti itu sih harapannya. Nah, kemudian ini ada juga microchip. Ini di AIS Shikoku, di Kagawa, untuk medical diagnosis. Nah, ini juga ada pengembangan semiconductor, microcrack detection for semiconductors. Nah, ini adalah penelitian-penelitian apa itu namanya hasil riset yang sudah jadi, maksudnya yang hasil riset yang dibanggakan sama AIS sebenarnya ini. Jadi tahun 1890 salah satu peneliti, sebenarnya dari zaman dulu masih belum AIS namanya, cuman memang ini cikal bakal AIS-nya dulu waktu itu juga mereka mendesain dari peta Jepang itu sendiri, Geological Map of Japan pada tahun 1890. Nah, kemudian 1920 berhasil menemukan sintesis amonia dengan menggunakan home ground teknologi. Nah, kemudian tahun 1950 mengembangkan carbon fiber, sudah ada carbon fiber. Nah, tahun 1960 mengembangkan glukosa isomer for sweetener production untuk produksi sweet. Nah, setelah itu tahun 1960 itu ada produksi metode dari ITO, transparent conductor film. Nah, ini Bu Indri nih yang penelitiannya seperti ini kayaknya. Nah, kemudian 1980 itu negatif elektroda alloy untuk nikel metal hydride battery. Nah, tahun 2000 itu menemukan, nah ini tahun 2000 itu memang waktu itu masih booming hangat banget mengenai karbon nanotube. Nah, karbon nanotube ini dia memiliki sifat yang unik, berbeda dengan sistem properti dari karbon yang biasanya seperti itu. Nah, ini salah satu penemunya juga dari AIS pada tahun 2000-an. Nah, kemudian juga tahun 2000-an juga menemukan high performance dari TMR elemen. Seperti itu. Kemudian, nah, untuk nanomaterial sendiri, apakah riset yang saat ini sedang dikembangkan di AIS? Nah, ini ada beberapa grup yang fokus ke nanomaterial. Nah, seperti yang kita tahu bahwa karena salah satu kebanggaan kita, yaitu menemukan apa itu namanya material karbon nanotube seperti itu. Jadi sampai saat ini pun juga masih dikembangkan. Dan jadi ada grup sendiri yang namanya karbon nanotube ya, CNT, untuk memfungsikan dari karbon nanotube sendiri. Jadi mengembangkan aplikasi karbon nanotube dengan apa itu namanya properti yang menjanjikan gitu ya, dan juga proses fabrikasi pada apa itu namanya harga yang rendah, harga produksi yang rendah seperti itulah. Jadi itu ya, jadi AIS itu selalu, jadi kalau misalkan ditanya, AIS itu penelitian selalu berbasis pada industri. Jadi yang dipikirkan, yang visi misinya itu tuh bagaimana cara kita bisa scaling up dengan biaya yang serendah-rendahnya. Nah, itu tuh selalu jadi concern kita pas ketika kita mengembangkan sebuah penelitian. Jadi nggak semata-mata kita bisa menemukan sesuatu yang wah, tapi terus akhirnya harganya tinggi dan tidak bisa dimanfaatkan di industri. Nah, itu misi yang sedikit berbeda, maksudnya cara pandang orang AIS itu di situ. Jadi selalu kita goalnya itu bagaimana kita menemukan sesuatu yang bisa di scaling up dan tapi bisa meminimalisasi tingkat produksi yang rendah. Nah, setelah itu juga kita akhir-akhir ini ada yang namanya LCA, Life Cycle Assessment. Jadi teman-teman LCA ini selalu mengkontrol setiap penelitian yang ada di AIS itu bagaimana pengaruhnya terhadap lingkungan. Jadi
Jadi sekarang mulai orang berpikir bisa skala besar, kemudian tingkat produksinya rendah dan juga ramah lingkungan. Jadi kalau misalkan cuma dua ini tapi dia tidak ramah lingkungan, misalkan dia menggunakan bahan-bahan yang toksik seperti menggunakan merkuri, kemudian menggunakan kromium, meskipun kromium yang toksik ya maksudnya. Nah, meskipun mereka memiliki aktivitas yang baik, produksi yang baik, cuman mereka tidak ramah lingkungan, nah itu sekarang menjadi concern. Nah, kemudian juga pas ketika mereka mencoba untuk mengembangkan riset karbon nanotube itu, sebenarnya pas ketika mereka membangun karbon nanotube itu tidak semua karbon yang diproduksi itu menjadi karbon nanotube. Sehingga mereka mencoba untuk mengembangkan bagaimana untuk memisahkan teknik pemisahan dari karbon nanotube yang sudah diproduksi. Nah, itu menjadi concern tersendiri bagi mereka. Nah, kemudian yang kedua adalah mengembangkan teknik produksi dalam skala massa, jadi dalam skala gram, dalam skala kilogram dari karbon nanotube itu sendiri. Nah, ini ada juga grup yang fokus ke nanomaterial 2 dimensi. Jadi pengembangan teknik sintesis industri untuk grafen. Jadi grafen seperti yang teman-teman tahu juga salah satu bentuk lain dari karbon ya. Jadi karbon itu kan macam-macam ya, ada bentuknya, ada grafen, ada nanotube, ada grafit dan sebagainya. Diamond juga. Itu apa namanya? Di sini juga dikembangkan. Jadi bagaimana cara mengembangkan grafen dengan menggunakan teknik CVD, Chemical Vapor Deposition gitu ya. Jadi ini gambar dari grafen no temzo. Jadi gambar grafen yang menggunakan tem skala 500 pikometer ya, pikometer. Nah, kemudian ini plasma. Jadi ini alat skema untuk sintesisnya. Kemudian ini fleksibel hita. Jadi ini material yang dihasilkan. Jadi flexible heater gitu ya. Jadi pemanas yang fleksibel seperti itu. Kemudian ini MOS2 Dengsire Berkako. Jadi ini juga penampakan nano dari apa itu namanya material molybdenum sulfide MOS2. Nah, seperti itu. Dan juga mengembangkan teknologi dari grafen doping dari grafen dengan menggunakan metode CVD juga. Jadi grafen itu memiliki properti tertentu, tapi setelah dilakukan doping, nah itu ternyata propertinya bisa meningkat sesuai dengan ekspektasi. Nah, itu salah satu riset yang mereka kembangkan. Bagaimana mendoping grafen agar propertinya sesuai dengan harapan yang mereka butuhkan. Nah, kemudian mencari potential application yang menggunakan special property dari grafen itu sendiri. Jadi setelah kita mensintesis grafen, nah kita mencari nih aplikasi apa nih yang berpotensi untuk bisa dimanfaatkan dari grafen yang sudah didoping atau yang sudah dimodifikasi kayak gitu, yang memiliki sifat-sifat tertentu. Nah, ini menjadi concern bagi mereka juga. Nah, juga ada grup yang fokus pada desain nanomaterial. Nah, jadi di sini juga mereka mencoba untuk mengembangkan material fungsi yang baru dengan struktur desain dengan order nano, menggunakan metode yang bervariasi. Nah, seperti itu. Nah, seperti yang kita lihat juga di sini ada spherical boron carbide particle yang dipreparasi dengan menggunakan liquid cairan laser irradiation. Nah, ini bentuk nanopartikel yang sudah mereka kembangkan dari material B4C. Nah, kemudian juga ada alloy ya, alloy penggabungan dua logam itu. Itu kalau bahasa Indonesianya apa Ibu alloy itu? Alloy ya, paduan. Paduan, oh iya, paduan emas dengan tembaga nanopartikel heterojunction yang difabrikasi dengan menggunakan gas phase thermal oxidation. Nah, ini jadi ini adalah berbagai macam riset
output yang sudah mereka hasilkan seperti itu. Jadi mereka fungsinya adalah mereka mencoba untuk mengembangkan sintesis nanomaterial yang memiliki performa tinggi dengan menggunakan laser irradiation. Ini salah satu metode yang digunakan untuk pembuatan nanomaterial juga. Nah, kemudian juga pembuatan nanomaterial hybrid ya. Jadi tidak cuma berbasis logam, mungkin bisa dihybridkan dengan organik gitu ya. Jadi material organik dan anorganik yang bisa membentuk material nano sehingga menghasilkan sifat yang unik seperti itu ya. Dengan menggunakan oksidasi gas termal. Nah, kemudian juga memodifikasi permukaan nano menggunakan mikroplasma. Jadi nanti kalau teman-teman, mungkin teman-teman juga sudah paham ya, nanomaterialnya itu nanti bisa dibentuk menjadi nano sheet, kemudian nano wire, kemudian nano flower, macam-macam. Nah, dengan memodifikasi permukaan seperti itu, nanti juga meskipun dia barangnya sama, nanti akan menghasilkan properti yang berbeda. Nah, itu uniknya apa nanomaterial di situ. Jadi memang ketika kita bisa mengatur atau mengontrol material dalam skala nano untuk membentuk pada bentuk tertentu, itu nanti pasti akan menghasilkan properti yang tertentu pula gitu, yang berbeda, yang unik dari bentuk yang lain. Meskipun dia bahannya sama seperti itu. Misalkan sama-sama karbon misalkan. Ya, seperti kita tahu bahwa meskipun sama-sama karbon, namun sifat dari grafit, grafen, dan karbon nanotube juga akan berbeda. Nah, seperti itu ini gambarannya. Nah, kemudian juga pengembangan dari teknologi self evaluation untuk nanomaterial, salah satu konsiderasi mereka juga. Nah, ketika kita membuat nano, itu yang jelas pas ketika kita mencoba untuk mensintesis nano, kita harus punya bukti kan. Nah, buktinya itu apa gitu kan. Nah, ini teman-teman biasanya kalau sudah bermain nano, itu pasti larinya ke elektron mikroskopi. Jadi karena kalau dengan menggunakan foto itu udah bukti yang sangat kuat buat teman-teman nanomaterial ketika mensintesis bahan-bahan nano. Ketika kita mensintesis sesuatu, kita berhasil nih menghasilkan nano flower misalnya, tapi kita nggak punya bukti foto dari elektron mikroskop yang menunjukkan bahwa itu nano flower, ya itu tidak bisa keabsahannya. Sehingga pas ketika kita berhasil menemukan sesuatu, ada bukti, kemudian ketika pas publikasi, itu nanti kita bisa berjalan dengan baik. Nah, saat ini juga apa namanya elektron mikroskopi ini juga masih terus dikembangkan. Jadi bagaimana agar si elektron mikroskopi ini dapat bisa menghasilkan foto yang lebih baik, menghasilkan informasi yang lebih banyak seperti itu kan. Kalau dulu mungkin elektron mikroskopi itu hanya bisa memfoto gitu ya. Jadi apa itu namanya melihat oh ini sudah terbentuk gitu kan. Teman sekarang itu sepertinya sudah dikembangkan sampai ke oh di sini ada logam ininya. Misalkan nih kita mau buat korsel gitu ya. Jadi material yang korsel jadi ada di dalamnya dan ada di selnya kayak gitu. Nah, ini buktinya kan agak susah nih kalau misalkan kita cuman foto yang hanya bisa melakukan penampakan di permukaan. Nah, ketika kita menggunakan elektron mikroskopi yang bisa menentukan oh di dalamnya ini ternyata atomnya emas misalkan, di luarnya ini adalah atomnya tembaga. Nah, ini juga sekarang ada alat-alat spesifik tertentu yang bisa menentukan seperti itu gitu. Jadi sampai sekarang pun juga masih dikembangkan elektron mikroskopi ini agar bisa memberikan informasi-informasi yang lebih banyak. Jadi diharapkan nanti ke depannya teman-teman yang mensintesis nano itu bisa berjalan lebih baik, menghasilkan material yang lebih baik. Nah, seperti itu. Sehingga di sini juga mereka menuliskan mengembangkan mikroskopi elektron terbaru untuk mengkarakterisasi struktur atomic level dan keadaan energi elektronik dari si nanomaterial itu sendiri. Sehingga kita bisa mengkarakterisasi dari fenomena bonding dan mekanismenya. Jadi sampai saat ini di katalis pun juga seperti itu. Jadi permasalahan kita itu selalu seperti itu. Ketika kita mensintesis atau melakukan suatu reaksi tertentu, itu kita hanya tahu di awal sama di akhirnya. Jadi
reaktannya seperti apa, kemudian produknya seperti apa. Jadi misalkan juga salah satu nanomaterial ini ketika sudah terbentuk nanofiber atau nano apa flower, itu kita cuma tahu ini udah jadi gitu produknya nanofiber. Cuman bagaimana proses terbentuknya, bagaimana mekanismenya mereka, pertumbuhannya seperti apa. Nah, itu kan kalau misalkan kita bisa mengetahui kan itu akan semakin menarik, menambah informasi yang ada. Sehingga ketika kita pas proses sintesis, oh ternyata disintesis dengan menggunakan metode A, dia mekanismenya seperti ini gitu kan. Kalau misalnya kita ternyata menggunakan metode B, oh ternyata berbeda mekanismenya meskipun nanti hasil akhirnya sama-sama nanoflower misalkan. Begitu juga dengan katalisis. Jadi katalisis juga seperti itu. Kita mencoba untuk mengakselerasi dari rate reaction, suatu rate reaction. Oh, kita udah menemukan katalis yang bagus nih dengan rate sekian. Kemudian produknya juga sekian, sekian persen yieldnya. Kemudian selektivitasnya juga sekian persen. Namun kita nggak tahu ini mekanismenya sebenarnya seperti apa kok bisa akhirnya. Nah, ini juga masih terus dari teman-teman kimia instrumen itu terus mengembangkan dari alat-alat untuk bisa mengetahui informasi-informasi seperti ini. Nah, kemudian juga yang kedua mengembangkan dari metode karakterisasi untuk meningkatkan performa elektron mikroskop seperti yang saya bilang tadi. Kemudian juga untuk menciptakan nanospace science. Nah, ini saya juga nggak paham ini maksudnya nanospace science. Jadi mungkin ya dunia apa ya maksudnya ruang lingkup tentang nanomaterial itu sendiri mungkin. Saya juga kurang paham mengenai tulisan ini. Nah, ini bagaimana dengan katalis research center kita? Jadi apakah juga mengembangkan nanomaterial? Sudah barang tentu, karena nanomaterial itu ketika kita membandingkan sifat material yang bulk kemudian dijadikan nano itu sifatnya akan sangat berbeda, termasuk dari sifat katalitiknya itu. Jadi di sini usaha kita adalah mencoba untuk mensintesis katalis yang bisa recyclable dan juga logamnya terdispersi dengan baik di support ya, di permukaan support sehingga bisa menghasilkan reaksi kimia yang efisiensinya lebih tinggi. Oh, kemudian, nah ini mohon maaf, ini belum saya ini. Ini adalah skema ilustrasi yang dikembangkan di lab kita. Jadi insya Allah nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya akan saya terangkan lebih detail mengenai penelitian-penelitian yang sudah kita kembangkan di sini. Jadi ini adalah reaksi yang sedang kita kembangkan saat ini. Jadi tidak semata-mata kita mencoba untuk menemukan sebuah reaksi yang unik dan produknya baru. Namun misalkan nih ya, ini reaksi antara CO2 dengan tetraetil ortosilikat atau biasa disebut dengan TEOS. Nah, ini bisa menghasilkan reaksi dengan menggunakan katalis zirconium metoxide tentunya. Itu bisa menghasilkan sebuah reaksi diisi, dietil karbonat dan disiluksan. Nah, diisi ini digunakan untuk elektrolit baterai ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan baterai itu salah satu senyawa kimia elektrolitnya itu dengan menggunakan diisi. Nah, kita tentu melihat juga ada byproduct di sini yang namanya disiloksan. Nah, ini apakah juga cuman kita biarkan saja seperti ini? Nah, itu juga perlu kita maksudnya perhatikan bagaimana si disiloksan ini bisa dimanfaatkan kembali seperti itu. Nah, kita mencoba sebuah teknologi juga dengan menggunakan reaksi dengan etanol dan KOH dengan di dalamnya ada molekular shift, itu juga ternyata bisa menghasilkan teos kembali. Sehingga reaksi ini itu dia apa ya? Menghasilkan sebuah sistem reaksi yang enggak ada ininya, enggak ada sampahnya gitu, enggak ada byproduct-nya seperti itu. Sangat menarik sekali sebenarnya bekerja di ICE itu karena ada aja maksudnya part-part bagian-bagian tertentu yang ingin dikembangkan yang akhirnya bisa apa ya menambah value dari penemuan-penemuan yang sudah kita temukan seperti itu. Nah, ini adalah apa salah satu katalis yang juga sudah kita kembangkan ini namanya layer double hydroxide LDH. Salah satu material yang base-nya adalah hidrotalsit. Nah, kalau teman-teman tahu hidrotalsit itu adalah salah satu material LDH, layer double hydroxide.
Nah, ini ketika kita analisis dengan menggunakan TEM, bentuknya kayak ada duri-duri seperti itu. Dan kita tidak bisa menyimpulkan ini nano apa namanya. Yang jelas layernya sudah sedikit terlihat. Nah, ini dari sini, dari bahan nano layer yang sudah kita kembangkan, kita coba untuk treatment tertentu dengan menggunakan namanya hidrogen treatment. Hidrogen pada suhu 300 itu akan menghasilkan sebuah struktur katalis yang baru, sehingga kita bisa manfaatkan untuk sebuah reaksi tertentu. Jadi kalau misalkan ini, kalau kita lihat ya, ini dari reaksi dari alkohol menjadi karbonil. Alkohol menjadi karbonil yang langsung yang terpintas dengan kita adalah reaksi oksidasi. Nah, kalau reaksi oksidasi kan biasanya selalu menggunakan oksigen atau menggunakan udara. Nah, di sini kita menemukan sebuah penelitian yang baru bahwa katalis yang sudah kita kembangkan tanpa menggunakan oksigen itu kita bisa melakukan oksidasi ternyata. Nah, itu unik sekali karena dengan sistem menggunakan nitrogen, jadi ini sistemnya harus nitrogen, karena kalau kita menggunakan oksigen atau udara, justru malah aktivitasnya turun. Nah, itu unik sih sebenarnya, bagaimana sebuah reaksi oksidasi yang seharusnya dia memanfaatkan oksigen, tapi ternyata dalam dalam reaksi dengan menggunakan udara atau oksigen itu justru malah turun gitu. Nah, ini setelah menggunakan nitrogen nanti akan melepaskan hidrogen sebagai byproduct-nya. Nah, kalau hidrogen sama ini kan produk ini kan nanti produknya dalam bentuk cairan, sedangkan byproduct-nya ini produk sampingnya ini akan dalam bentuk gas. Jadi sangat mudah untuk dipisahkan. Dan juga katalis ini kan dia berada dalam keadaan padat gitu kan. Dan dia juga ada basis iron-nya. Jadi dia sangat mudah sekali untuk dipisahkan menggunakan magnet gitu. Jadi kita menggunakan ada sistem larutan, kita menggunakan magnet, semua katalis akan terkumpul di magnet itu, kemudian si hasil produknya itu adalah cairan. Kita bisa memisahkan dengan cara mudah gitu. Dan katalis ini juga bisa setelah kita pisahkan, kemudian kita gunakan untuk reaksi kembali, kita tambahkan alkohol, itu masih bisa digunakan untuk reaksi lagi. Jadi ini katalisnya juga recyclable seperti itu. Jadi ini sebenarnya penemuan yang menarik juga. Besok insya Allah setelah pertemuan-pertemuan berikutnya akan saya ceritakan lebih detailnya. Nah, jadi bagaimana sebenarnya konsep nanomaterial di katalisis itu sendiri? Nah, dikutip dari salah satu jurnal yang ada di Account Chemistry Research, ini ada publikasi di ACS tahun 2013. Jadi di sini adalah ukuran logam ya, mencoba untuk meminimize dari ukuran logam dan juga hubungannya dengan surface free energy. Nah, kalau dilihat ini ada material yang bulk, kemudian dirubah ke struktur nano, subnano, kemudian ke single atom. Nah, itu surface free energinya dia akan meningkat. Artinya tingkat level energinya dia akan semakin, bisa dikatakan semakin tinggi atau semakin tidak stabil. Nah, karena dia semakin tidak stabil itu yang nanti akan aktivitas katalitiknya itu justru malah akan semakin meningkat. Nah, itu dia uniknya dari nanomaterial. Jadi justru ketika kita bisa mengkontrol sebuah material untuk menjadi ukuran nano, itu justru malah aktivitas katalitik ya, saya bilang katalisis itu bisa semakin meningkat. Nah, ini di sini juga sudah saya tulis menurunkan ukuran maksudnya ukuran dari partikelnya itu sendiri akan meningkatkan surface free energinya. Artinya dia level energinya akan lebih tidak stabil. Nah, kemudian juga akan meningkatkan jumlah metal atom logam atom yang low coordinated, yang berkoordinasi rendah gitu. Jadi kalau misalkan kita punya bulk, kita bayangkan kita punya bulk itu tuh pasti di samping-sampingnya dia akan terkoordinasi oleh banyak atom yang banyak, mungkin 8, mungkin 12 seperti itu. Namun ketika kita punya struktur yang nano yang lebih kecil, maka defect atau kerusakan strukturnya itu juga akan semakin tinggi gitu, sehingga menyebabkan jumlah logam atom yang berkoordinasi itu rendah itu akan semakin tinggi. Nah, apa dampaknya dengan
logam atom yang berkoordinasi rendah itu nanti itu justru akan berfungsi sebagai situs aktif dari katalisis itu sendiri. Sehingga konsekuensinya adalah aktivitas dari katalitiknya itu nanti akan meningkat. Nah, kalau kita bicara masalah nanomaterial yang berbasis logam, itu pasti kita selalu berbicara mengenai elektron yang ada di orbital D ya, pasti teman-teman juga paham. Karena bagaimana perilaku elektron yang ada di orbital D ini yang nanti akan berdampak, berefek pada si propertinya dari material itu sendiri. Jadi di sini akan merubah misalkan warna, merubah konduktivitas, dan juga merubah sifat magnetik. Jadi salah satu contohnya adalah, teman-teman kalau lihat logam transisi metal itu ya, itu kalau dia dalam keadaan bulk, hampir semua, saya bilang hampir semuanya, meskipun tidak semuanya, hampir semua logam itu berwarna silvery. Nah, kalau misalkan dilihat, mesti hampir semuanya itu berwarna silvery, kecuali logam emas dan juga logam tembaga yang memiliki warna yang berbeda. Ini juga kalau dilihat karena di mereka memiliki elektron yang tidak berpasangan, artinya elektron bebas yang membuat dia akhirnya bisa menyerap energi tertentu sehingga pas ketika dia relaksasi, dia mengeluarkan sebuah energi yang memiliki spektrum warna yang berbeda dengan logam metal yang lain. Nah, ini uniknya seperti itu. Namun, pas ketika kita mencoba untuk menurunkan ukuran itu menjadi nano atau cluster, semua warna itu akan berubah menjadi hitam atau dark brown, jadi coklat yang kegelapan. Ini karena itu tadi. Jadi setelah kita mencoba merubah dari sistem bulk ke sistem nano, maka kemudahan elektron untuk bergerak, moving gitu ya, untuk tereksitasi, terelaksasi itu akan semakin tinggi sehingga menyebabkan spektrum warna yang mereka hasilkan setelah menyerap sebuah cahaya itu juga akan berbeda sehingga menghasilkan warna yang berbeda. Nah, seperti itu. Ini yang sudah saya sebutkan tadi, kemampuan untuk elektron untuk bergerak pada permukaan itu juga akan berbeda gitu, sehingga akan menyebabkan aktivitas katalitiknya yang berbeda. Nah, ini skema gambaran mengapa kalau misalkan kita berbicara masalah elektron itu pasti dong kita langsung berpikir ke masalah energi band. Jadi ini adalah struktur elektronik, energi bandnya pas ketika posisi keadaan ya masih nanopartikel dengan ukuran 5 nanometer. Bulk lebih lebih rengkat lagi ya, lebih rengkat itu apa ya bahasa Indonesianya? Rapat. Lebih pekat lagi gitu. Lebih rapat. Pak Wahyu mungkin sambil diberi kesempatan bertanya nih, kalau ada nggih, yang Bu. ya, Ngapunten. jadi entah di sela-sela silahkan nanti diberi kesempatan. Nggih, siap. Nggih, setelah Bu, slide ini Bu nanti. Iya, silakan. Iya, nggih. Nah, kemudian untuk semakin kecil lagi ukuran partikelnya 1 nanometer yang dia akan membentuk sebuah klaster, maka dia akan tercipta sebuah diskrit ya, kayak semacam pembedaan antara si di bandwidth-nya yang memiliki energi rendah dengan yang energi yang tinggi ya. Sehingga memudahkan mereka untuk bergerak, jadi tereksitasi, terelaksasi, kemudian bergerak apalah dengan semua karakter elektron itu. Sehingga dengan perbedaan sifat inilah yang menyebabkan akhirnya intrinsik ya sifat dari internal dari si material itu juga akan berubah seperti itu. Sampai sini dulu monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Mohon maaf ini tadi ngalor ngidur nggak jelas dari AIS sampai dengan nanomaterial katalisis. Monggo silahkan. Bu, ini online atau di kelas Ibu sebenarnya? Oh, mungkin baru ini ya. Monggo teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, halo.
Apa aja, nggak cuma tentang nanomaterial, tentang AIS, tentang Jepang, monggo terserah. Ya, silahkan kalau ada yang bertanya ini. Mungkin kedepannya ada rencana mau melanjutkan kuliah ke luar negeri gitu kan. Iya, Bu. Iya, mumpung mumpung ada ini Pak Wahyu ini, atau boleh juga dipanggil Mas Wahyu gitu ya. Mas mawon, Masih Bu, muda nggih. ini. Masih muda. Monggo Silakan. silakan teman-teman. Ya, Ada yang mau bertanya? kalau malu videonya nggak usah di-on kan juga nggak apa-apa. Iya. Loh, nggak ada yang bertanya ini ya? Belum ada. Ya, belum ada. Nggih, monggo lah nanti dilanjut nggih. Oke, waduh ini belum ada, ini nggak tahu ini, Bu, nggih. Bingung apa yang mau ditanyakan. Nggih, nggih, Biasanya soalnya gitu. maklum ya, saya masih proses belajar untuk menyampaikan sesuatu. Nah, kemudian oke, kita lanjutkan. Ini adalah konsep dari nanomaterial di katalisis itu sendiri. Nah, kemudian karena seperti kita tahu bahwa jadi sifat intrinsik dari nanomaterial yang digunakan untuk katalis itu nanti juga akan berubah. Jadi ini adalah salah satu contoh di mana proses oksidasi dari karbon monoksida itu juga akan berubah ketika si logam katalis yang digunakan itu eh, ukurannya dirubah seperti itu. Jadi kalau kita lihat, jadi di sini ukuran partikel yang lebih kecil itu akan menyebabkan aktivitas dari oksidasi karbon monoksidanya itu juga akan mengecil. Itu karena situs perimeter, situs yang ada di apa ya, interface ya. Jadi antara si support dengan si logamnya itu sendiri itu akan bertambah dengan menurunnya ukuran dari logam itu sendiri. Jadi kalau kita lihat perimeter side-nya dia akan lebih banyak yang menyebabkan apa ya, kemungkinan si reaktan itu untuk bereaksi dengan katalisnya itu akan semakin tinggi sehingga aktivitasnya nanti akan semakin meningkat seperti itu. Jadi catalytic cycle-nya itu nanti akan sangat dipengaruhi oleh permukaan dari katalis itu sendiri karena partikel yang lebih besar itu akan menghasilkan situs aktif yang lebih rendah daripada ukuran partikel yang lebih kecil. Sehingga atom yang ada di permukaan ketika pas ukuran atom itu, ukuran logamnya itu lebih kecil, situs aktifnya juga akan meningkat. Jadi pas ketika kita bicara masalah katalis, itu yang selalu diperhatikan adalah situs aktifnya. Jadi situs aktifnya itu apa? Jadi jangan asal ketika kita mendesain sebuah katalis yang digunakan untuk reaksi tertentu, nah itu kita harus belajar dulu. Kita misalkan mau reaksi oksidasi nih. Nah, itu situs aktifnya itu apa gitu kan. Nah, dengan mengetahui situs aktif itu, maka kita bisa memodifikasi sesuai dengan kemauan kita gitu. Memodifikasi untuk menjadi misalkan struktur nano atau malah justru malah sekarang yang lebih in lagi adalah single atom gitu ya. Nah, cuman memang bagaimana untuk mensintesis katalis sesuai yang kita harapkan itu juga masih perlu kita pelajari juga. Nah, setelah itu, setelah kita tahu dengan trial and error, kita coba untuk reaksikan. Nah, karena kalau kita lihat, jadi ini adalah atom yang ukurannya yang lebih besar, itu surface atomnya itu sekitar 52%. Karena atom-atom yang ada di dalam itu lebih banyak, sekitar 48%. Jadi atom-atom yang ada di permukaan itu ada sekitar 52%. Nah, ketika kita menurunkan ukuran, maka atom yang ada di permukaan itu akan semakin tinggi. Begitu juga dengan ini ada 92%. Nah, kalau misalkan kita bisa membuat sebuah sistem katalis yang atomnya itu ada di permukaannya semakin banyak, maka otomatis situs aktifnya juga akan semakin banyak karena dia akan terdistribusi ke distribusi di atas support tertentu gitu, sehingga memudahkan si reaktan untuk bereaksi dengan katalisnya.
Nah, kemudian ini adalah sebuah ilustrasi dari permukaan heterocompound. Jadi kalau kita lihat ini adalah permukaan dari misalkan ini ibaratnya kita mencoba membayangkan ini adalah permukaan dari padatan katalis heterogen yang sudah kita bentuk. Jadi jangan dibayangkan permukaan dari padatan itu tuh semuanya rata gitu. Ternyata tidak, dia bentuknya tidak uniform. Jadi ada kayak unda-undaan gitu, seperti ada kayak ya berundak-undak seperti itu. Nah, itu tuh para peneliti katalis mencoba untuk membagi situs-situs aktif yang ada di permukaan. Jadi ibaratnya ini adalah permukaan gitu ya. Jadi ternyata di permukaan itu dibedakan menjadi berbagai macam situs gitu ya. Ada yang di corner, kemudian ada yang di edge, kemudian ada yang di ledge. Ini ledge itu atom yang ada di sini, corner itu ada yang di pojokan sini, edge itu ada yang di sebelah sana. Kemudian ada king atom, jadi di atasnya tapi dia tidak ada yang lainnya. Kemudian vacancy, jadi di sini nggak ada atomnya, jadi kayak ada bolong gitu. Nah, dengan berbagai macam situs atom, letak-letak atom itu dia memiliki sifat karakter yang berbeda-beda. Jadi banyak sekali dari peneliti terutama katalis heterogen, katalis padatan gitu ya. Itu tuh pasti ditanya, ini situs aktifnya ada di mana? Apakah ada di corner atau di edge atau di at atom, nah seperti itu. Nah, ini ada juga apa itu namanya instrumen yang digunakan untuk mengecek ini, atau kebanyakan sih dari kita itu mengeceknya dengan menggunakan simulasi biasanya. Dengan memanfaatkan simulasi, kita membentuk sebuah struktur seperti ini, kita coba reaksikan, oh ternyata dengan reaksi ini energinya sekian. Dengan reaksi yang di atom energinya sekian. Nah, kalau energinya yang lebih rendah itu ya yang diputuskan bahwa oh dia situs aktifnya ada di sini. Nah, kebanyakan mereka membuktikannya dengan menggunakan simulasi komputer seperti itu. Nah, ini bentuk-bentuk dari doping yang ditambahkan ke transition metal tertentu. Jadi di sini ada TMN4, kemudian TMN2C2 gitu. Jadi letak-letak atom itu dibedakan menjadi berbagai macam bentuk gitu ya. Ini juga ada grafen, kemudian piridin gitu ya. Jadi letak-letak atomnya di mana. Nah, dengan kita bisa mendesain di mana letak atom yang akan kita kumpulkan, maka kita akan mendapatkan aktivitas dan selektivitas tertentu dari sebuah katalisis gitu. Dan juga heterogeneity-nya gitu. Nah, biasanya di dalam nanomaterial katalisis itu, ketika kita bisa membentuk sebuah nanomaterial katalis, itu biasanya eh, aktivitas dan selektivitas itu akan berbanding terbalik. Nah, itu yang sering kita hadapi ya. Jadi di tempat katalisis kita. Jadi biasanya nih katalis yang memiliki aktivitas yang tinggi itu kecenderungannya selektivitasnya rendah. Jadi ibaratnya dia aktif banget gitu. Tapi aktifnya itu aktif untuk semua reaksi gitu. Jadi semua reaksi itu dihajar. Jadi kayak hidrogenasi, dekarbonilasi gitu semuanya terjadi kayak gitu. Jadi akhirnya menyebabkan selektivitasnya jadi rendah. Nah, ada juga katalis yang dia selektif sekali, jadi selektif terhadap satu reaksi tertentu. Namun biasanya katalis itu aktivitasnya itu rendah gitu. Jadi kita membuat sebuah katalis dengan selektivitas yang tinggi seperti itu biasanya membutuhkan waktu reaksi yang lebih lama. Jadi kalau misalkan nih untuk reaksi hidrogenasi kita menggunakan nikel ya. Nikel itu cepat sekali reaksi hidrogenasinya gitu kan. Dia menyerap hidrogen kemudian mendisosiasi atom hidrogen yang akhirnya terjadi sebuah reaksi hidrogenasi itu cepat sekali. Namun dia menghidrogenasi semua double bond. Jadi double bond itu kan ada CC double bond, ada CO double bond, contohnya karbonil.
ada CN double bond juga. Nah, itu semuanya terhidrogenasi gitu. Nggak bisa terkontrol kayak gitu. Nah, tapi ketika kita menambahkan satu logam sekunder untuk menjadi sebuah alloy gitu ya, perpaduan, jadi misalkan nikel sama besi atau nikel sama tin gitu misalkan, akhirnya aktivitasnya jadi lebih terkontrol ya. Nggak terlalu cepat, aktivitasnya menjadi rendah, cuman selektivitasnya akhirnya bagus. Dia selektif terhadap double bond CO gitu. Oh, sekarang ini jadi ternyata bisa lebih selektif nih terhadap CO kayak gitu. Nah, itu menariknya di situ katalis. Jadi bagaimana untuk mix and match kan antara sifat katalitik terutama dari segi aktivitas dan juga selektivitas. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Satu lagi, ada satu parameter yang penting sebenarnya di dalam katalis adalah stabilitas. Jadi kalau dia udah selektif, kemudian aktivitasnya udah ya oke gitu misalkan, cuman stabilitasnya dia rendah, artinya dia tidak bisa recyclable. Nah, itu juga menjadi masalah gitu. Karena biasanya industri itu justru menginginkan yang stabilitasnya tinggi. Kenapa? Karena biasanya katalis itu membutuhkan dana yang cost yang lebih tinggi gitu loh. Karena dia membutuhkan transition metal yang mungkin kayak emas, kemudian palladium yang relatif mahal seperti itu, sehingga diharapkan katalisnya ini masih bisa dipakai berulang kali gitu loh untuk produksi yang lebih tinggi seperti itu. Jadi ada 3 parameter penting yang harus kita perhatikan di ranah katalis, aktivitas, selektivitas, dan stabilitas. Seperti itu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Atau mau lewat chat? Chat aja nggak apa-apa, Bu? Atau harus langsung? Oh, kamu kok kalau mau misalkan mau chat juga nggak apa-apa. Saya tunggu ininya, pertanyaannya. Bukan pertanyaan sih, sebenarnya Ya, ngobrol juga nggak apa-apa. sambil lanjut saja nanti mahasiswa kalau bertanya langsung nulis saja ya di chat ya. Oke. Seperti itu. Nah, ini eh, mengenai sensitivitas dari ukuran yang dihubungkan dengan aktivitas katalis. Nah, di sini ada sebuah gambar yang mencoba untuk menghubungkan kedua karakter tersebut. Jadi di sini adalah particle size, kemudian di sini adalah turnover frekuensi. Apa itu turnover frekuensi? Itu adalah salah satu parameter di katalisis. Jadi yang katalisis itu kan biasanya dia membentuk sebuah mekanismenya itu membentuk sebuah siklus ya. Jadi misalkan nih ada katalis padatan dan reaktan cairan. Nah, awalnya kan pasti dia menempel dulu, kemudian setelah itu berinteraksi, kemudian berinteraksi dengan reaktan yang lain maksudnya. Nah, setelah itu dia terdisosiasi, lepas dari permukaan dari katalis. Nah, kemudian setelah itu reaktan lagi masuk lagi, kemudian bereaksi, kemudian keluar lagi. Itu namanya asosiasi apa ya? Lupa saya. Masuk, reaksi, kemudian keluar. Nah, satu siklus itu menunjukkan satu TOF number. Jadi satu frekuensi, turnover frekuensinya satu kali. Jadi kalau dua reaksi berarti 2, 3, 4, 5, 6. Jadi semakin tinggi turnover frekuensinya, berarti dia semakin tinggi aktivitasnya. Jadi karena dia frekuensi, maka dia memiliki jangka waktu, maksudnya juga dimasukkan parameter waktu di sini. Jadi dalam waktu misalkan 1 jam, dia bisa menghasilkan berapa siklus katalitik yang sudah bisa dia hasilkan. Nah, kalau misalkan logam-logam mulia yang seperti palladium, kemudian iridium, rhodium itu biasanya bisa TOF-nya itu bisa sampai ratusan ribu atau ribuan, terutama untuk reaksi oksidasi ya. Itu bisa sampai skala ribuan seperti itu dalam waktu 1 jam, itu sangat tinggi sekali kalau saya. Cuman memang cost-nya dia tinggi juga seperti itu. Jadi memang kadang cost kemudian aktivitas juga terbanding terbalik. Nah, itu juga harus dipikirkan dalam proses pengembangan sebuah katalis. Nah, ini ternyata tidak semua ukuran partikel itu bisa meningkatkan aktivitas ternyata. Ada juga dengan meningkatnya ukuran partikel itu aktivitasnya itu semakin rendah ini kalau kita lihat ini di sini nih. Semakin rendah. Nah, itu
Yang semakin tinggi dan yang semakin rendah itu namanya post size sensitivity sama negative size sensitivity. Ada juga yang mix antara negatif dan positif sensitivity karena pada ukuran tertentu di optimal di ukuran tertentu dia aktivitasnya juga akan menurun. Nah, apa itu positive size sensitivity? Itu reaksi yang mana ketika partikelnya itu diturunkan, TUF-nya itu meningkat. TUF itu turnover frekuensi. Jadi aktivitas katalitiknya itu akan meningkat dengan seiring dengan menurunnya ukuran partikel. Jadi itu positive size sensitivity. Jadi apa itu namanya? Dengan menurunnya partikel, aktivitas itu akan semakin meningkat. Dan ini RDS itu rate determining step. Jadi langkah penentu lajunya itu biasanya diaktifasi sigma bond. Jadi ikatan sigma. Itu RDS-nya biasanya di situ. Nah, kemudian sebaliknya negative size sensitivity itu TUF-nya akan menurun seiring dengan menurunnya dari partikel ukuran partikelnya itu sendiri. Nah, itu biasanya RDS-nya, rate determining step-nya, langkah penentu lajunya itu ada di aktivasi ikatan pi, seperti itu. Nah, di sini juga ada salah satu contoh di mana sebuah campuran reaksi antara hidrogenasi kemudian berlanjut ke dekarbonilasi. Nah, hidrogenasi itu dari si karbonil menjadi ke alkohol, hidrogenasi. Nah, kemudian dekarbonilasi dari karbonil menjadi ke alkan, di mana melepaskan si CO. Nah, ini dengan menggunakan berbagai macam. Halo, Mbak Lungit, Mas Lungit Laksita Asri mau bertanya? Enggak ya? Nah, ini apa itu namanya? Mencoba untuk mengkorelasikan antara ukuran partikel dengan rasio dekarbonilasi terhadap hidrogenasinya. Nah, ternyata kalau kita lihat ukuran partikel dia menurun, itu rasio dekarbonilasi ukuran partikel dia meningkat, itu rasio dekarbonilasi dengan hidrogenasinya itu ternyata menurun seperti yang ditunjukkan pada positive size sensitivity ini ya berarti ya. Nah, jadi untuk kasus menggunakan katalis palladium dan katalis paduan palladium dan copper. Sehingga kalau kita bisa pikirkan lebih lanjut, maka rate determining step atau tahap penentu lajunya itu ada di tahapan reaksi dekarbonilasi seperti itu. Jadi dengan menggunakan korelasi seperti ini kita bisa menentukan rate determining step-nya itu di mana sih ketika kita melakukan sebuah reaksi campuran. Nah, kemudian ini adalah struktur efek akibat penurunan ukuran partikel. Jadi ini adalah sebuah ilustrasi. Mohon maaf. Ini ada sebuah ilustrasi ketika partikelnya ukuran partikelnya turun. Jadi awalnya untuk yang bulk itu surface area-nya dia rendah, ketika ukuran partikelnya rendah itu surface area-nya dia akan meningkat. Kemudian untuk yang bulk porositasnya hampir dia tidak memiliki porositas, kemudian kita ubah menjadi ukuran nano, dia akan menjadi sistem yang berpori. Kemudian juga ketika kita memiliki material bulk gitu ya, maka defek permukaannya itu akan sedikit gitu ya. Namun ketika kita particle size-nya itu dia kecil, maka permukaan defeknya itu akan semakin besar. Dan ini justru akan menambah atau meningkatkan dari aktivitas dari katalitik itu sendiri. Dan juga properti-properti yang lain tentunya ya.
Nah, kemudian di sini ada juga penggambaran bagaimana nanopartikelnya itu dia diembankan di material pengemban atau di support. Dia akan masuk di berbagai macam area. Ada masuk di porinya, ada masuk di permukaannya, ada masuk di inner wall-nya seperti itu. Nah, dengan kita apa itu namanya memodifikasi dari nanopartikel itu, kita bisa memodifikasi berbagai macam parameter ya. Jadi kita bisa menggunakan support effect. Jadi efeknya pengembangannya itu materialnya apa, nanti propertinya juga akan berbeda. Kemudian ukuran dari partikelnya itu sendiri, size effect, kemudian alloy effect gitu kan, interface, morfologi. Dengan berbagai macam efek ini juga nanti akan menghasilkan properti yang berbeda. Nah, ini adalah reaksi kondisi di mana nanomaterial yang sudah kita buat itu biasanya akan mengalami perubahan. Jadi ketika kita berhasil membuat sebuah katalis atau sebuah logam yang diembankan pada material pengemban tertentu, maka akan terjadi berbagai macam peristiwa. Jadi seperti bisa terjadi adanya leaching gitu atau dissolution. Jadi material logamnya itu nanti akan terlepas dari permukaan dari atom itu sendiri. Kemudian juga ada peristiwa sintering. Jadi logam-logam yang sudah terembangkan kecil-kecil ini dia akan menggumpal gitu ya. Jadi tersintering menjadi satu, menjadi sebuah kumpulan logam yang besar. Nah, kemudian juga pembentukan metal kompleks. Jadi ini seperti kayak apa itu namanya reaksinya. Jadi si logamnya yang sudah diembankan itu bereaksi dengan reaktan. Teman reaktannya dia nggak mau lepas. Dia justru malah membentuk sebuah kompleks tertentu yang ada di permukaan si katalis. Nah, ini bisa menyebabkan deaktivasi ya, deaktivasi dari katalis itu sendiri. Nah, ini juga ada surface segregation, kemudian phase change, jadi fasanya nanti akan berubah, kemudian perubahan morfologi. Jadi misalkan kita sudah membuat nanopartikel, ternyata setelah reaksi dia membentuk sebuah struktur nano yang lain. Nah, ini biasanya fenomena-fenomena yang terjadi akibat adanya sebuah reaksi yang sedang kita jalankan. Seperti itu. Kemudian bentar. Ini klasifikasi dari material berpori yang biasa digunakan untuk reaksi. Jadi dari segi kekuatan ikatan intermolekular ini diklasifikasikan menjadi seperti ini, yang dari poros molekular glacis, kemudian menuju ke poros molekular kristal, kemudian menuju ke MOF, Metal Organic Framework. Kemudian sekarang ada juga pengembangan material baru namanya Covalent Organic Framework. Jadi di sini tidak melibatkan logam transition metal. Jadi dia bentuknya hampir mirip dengan MOF, cuman tidak ada logam transition metalnya di sini, namanya COF. Kemudian ada juga poros organik polimer. Kemudian yang terakhir zeolit atau material aluminosilikat. Nah, ini juga kekuatan dari ikatan intermolekular itu akan sebanding dengan order dari derajat range-nya, range dari si ukuran pori atau dari kekuatan interaksinya itu sendiri. Nah, kemudian juga karena ini sifatnya karena ini material nanopori, maka ada efek confinement ya, efek kayak pembatasan. Jadi dengan kita membuat sebuah nanopori, maka akan memudahkan si reaktan itu akhirnya bereaksi dengan reaktan yang lain. Jadi contohnya dalam kasus material nanopori karbon nanotube. Jadi setelah reaktan A dan reaktan B dia masuk ke dalam sistem tube-nya dari karbon nanotube, dia akan lebih mudah untuk bereaksi dibandingkan dengan
ketika kita membuat sebuah material yang tidak memiliki pori. Jadi kita hanya apa ya istilahnya, mengandalkan interaksi antara permukaan dari katalis dengan reaktannya itu sendiri. Jadi kalau misalkan interaksinya dia rendah, maka untuk mempertemukan antara reaktan A dan reaktan B itu juga akan semakin mudah. Namun ketika kita membuat sebuah sistem perangkap seperti ini, maka akan meningkatkan probabilitas pertemuan antara reaktan A dengan reaktan B sehingga reaksi itu akan terjadi. Begitu juga dengan material 3D yang ada di zeolit, itu juga akan lebih mudah untuk bertemu. Sehingga kalau di apa ya dikorelasikan antara energi binding dengan TOF number itu akan membentuk sebuah kurva yang seperti ini, yang mana intinya dengan kita membuat sebuah struktur nano terutama nanopori itu akan meningkatkan probabilitas terjadinya interaksi sehingga reaksinya kemungkinan juga akan terjadi lebih baik dan reaksinya laju reaksinya akan lebih cepat. Sehingga katalitis aktivitasnya juga bisa kita modifikasi, kita tune gitu dengan membuat material-material berpori seperti ini. Nah, kemudian juga dengan membuat nanopartikel material, maka akan terjadi efek quantum size effect ya. Jadi ini dilihat ini adalah ketika kurva ketika bulk, kemudian ini semakin kecil lagi ini quantum well, quantum wire, dan quantum dot. Jadi ukuran nanokristal yang lebih rendah itu akan memunculkan level energi yang level elektronik energi yang terdiskrit. Jadi semakin kecil itu akan muncul discrete electron energy level yang seperti ini. Nah, kemudian juga ukuran partikel yang lebih rendah, maka level energi pemisahannya juga akan lebih banyak atau kemungkinannya juga akan lebih tinggi sehingga akan merubah sifat elektronik dan optik dari nanomaterial yang sudah dibuat. Nah, ini contoh dari berbagai macam reaksi reaksi katalitik terutama ya, yang ada di nanomaterial. Jadi dengan menggunakan material katalis yang sama, namun bentuk nanomaterial yang berbeda, misalkan ini nanoflower, kemudian ini nanowire, kemudian ini nanosheet, itu aktivitas dari reaksi, terutama ini adalah reaksi dari oksidasi benzena, itu nanti juga akan berubah gitu, akan berbeda. Dan ternyata kalau di sini kita lihat bahwa eh, katalis yang memiliki struktur nanoflower itu aktivitas oksidasi benzenanya itu akan semakin tinggi aktivitasnya dibandingkan dengan nanowire dan nanosheet. Nah, kemudian juga bagaimana letak si nanopartikelnya itu sendiri terhadap logam pengemban itu nanti juga akan mempengaruhi dari aktivitas. Nah, ini kalau kita lihat TOF, turnover frequency, jadi semakin tinggi nilai TOF itu maka aktivitas katalitiknya akan semakin tinggi karena dalam waktu 1 jam untuk palladium nanopartikel hanya bisa melakukan 93 kali siklus. Sedangkan untuk palladium yang terletak di dalam UiO 66, UiO 66 ini adalah material MOF, material metal organic framework berbasis zirconia kalau nggak salah, itu bisa menghasilkan TOF number 231. Artinya terdapat di 231 kali siklus reaksi di dalam 1 jam. Nah, ini reaksi apa? Reaksi hidrogenasi dari vinyl asetilin untuk menjadi styrene yang kemudian langsung bablas menjadi etil benzen. Nah, ini sumber hidrogennya menggunakan amonium boron berbasis hidrogen di sini. Nah, ini juga menarik juga. Sekarang juga baru dikembangkan penelitian bagaimana mencoba untuk membuat CC triple bond ini berhenti hanya di CC double bond. Nah, tidak apa itu namanya istilahnya over ke CC single bond. Nah, ini juga diperlukan katalis tertentu yang akhirnya hanya selektif terhadap produksi styrene. Nah, ini juga menarik reaksi dari triple bond menjadi double bond sehingga tidak membentuk single bond.
Nah, kemudian efek dari nanostructure pada aplikasi berbagai macam aplikasi. Jadi dengan nanostructure yang berbeda-beda itu maka sifatnya akan juga berbeda-beda. Contohnya stabilitasnya juga akan berbeda untuk sel surya, kemudian HIPLQY. Saya juga kurang paham ini parameter apa. Mungkin ini salah satu parameter yang ada di solar cell. Kemudian juga color tunability, kemudian emisinya, kemudian tinggi EB-nya, kemudian efek terhadap electric field-nya. Jadi order nanopartikelnya yang terorder, kemudian random, kemudian array ini juga menambah sifat menambah kualitas electric field dari material yang dihasilkan. Nah, ini slide yang terakhir. Masih ada 10 menit yang tersisa. Semoga nanti ada kita bisa tanya jawab. Jadi ini adalah interplay between intrinsic property, design strategy, and synthesis method. Jadi ini punya intrinsic property-nya seperti ini, bagaimana desain strateginya dan sintesis metodenya. Seperti yang saya bilang, bahwa ketika kita akan melakukan sebuah reaksi tertentu, misalkan dari A menjadi B, maka yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah situs aktif apa ini yang diperlukan untuk melakukan reaksi ini. Nah, ternyata situs aktifnya seperti ini. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita mensintesis material yang kita inginkan, bagaimana kita mendesain, bagaimana strategi mendesainnya. Nah, itu juga kita perhatikan. Nah, setelah kita sudah merumuskan berbagai macam hal tersebut, maka kita bisa menentukan nih, nanti sintesisnya mau top down strategis atau bottom up strategis. Mungkin Bu Indri saya yakin sudah memaparkan tentang strategi-strategi ini. Nah, Ya, kemudian baik. nanti juga menggunakan tipe reaktor seperti apa. Pripun, Bu? Enggak apa-apa. Memang sudah ini bagian awal-awal. Iya kan? Sudah pengen. Terus Baru umumnya, konsep umumnya. konsep umum, iya. Nah, ini enkapsulasinya seperti apa, sandwich structure, kemudian nanti berbagai macam sifatnya juga nanti akan berubah dengan berbagai macam metode yang akan dikembangkan. Jadi untuk mendesain sebuah nanokatalis ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bagaimana kita membangun sebuah building block yang berfungsi di dalam si nanostructure dari material yang akan kita buat itu sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengontrol alokasi dari situs aktif katalis itu di atau di dalam matriks dari material pengemban itu sendiri. Kemudian bagaimana kita mengontrol dispersi dan jarak antara situs aktifnya, dan bagaimana kita tune atau mengontrol accessibility dari si active site-nya itu sendiri. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan coba jelaskan mengenai berbagai macam metode sintesis nanokatalis yang nanti akan dimanfaatkan untuk berbagai macam reaksi organik yang akan diaplikasikan ke reaksi-reaksi tertentu. Oke, sekian teman-teman, Bu dosen juga terima kasih atas kesempatannya. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Gimana nih? Ada yang mau ditanyakan? Gambarnya bagus-bagus ya. Yang membuat Matur suwun, Bu. terpesona mahasiswa itu gambarnya yang bagus-bagus. Mungkin bisa kita saya pancing sajalah dulu mahasiswa ini ya. Karena sebenarnya yang disampaikan Pak Wahyu ini lengkap sekali gitu ya. Apalagi sampai kajian melihat efek terutama yang menarik itu efek geometri bentuk tadi. Bentuk, Bahwa misalnya nano flower dibandingkan nano wire, nano seed gitu wire, ya. nano seed, Bu. Karena itu sangat jarang. Jadi kita di sini itu sangat jarang sekali mendesain sampai ke bentuknya seperti apa gitu ya. Ya salah satu mungkin keterbatasan nanti untuk karakterisasi gitu ya. Untuk bisa detail karakterisasi bentuknya kan juga penting itu kalau kita ingin mendesain seperti itu. Mungkin Pak Wahyu bisa menjelaskan ya kalau
Kenapa kok nanoflower itu jauh lebih baik ya? Kalau dipikir nanowire biasanya itu kan punya surface area yang lebih besar ya. Sementara kalau proses Hmm, katalitik itu kan surface reaction. Sehingga biasanya memang kalau yang saya cermati ya akhir-akhir ini termasuk di fotokatalis, itu oke. arahnya ke wire ya, bentuk yang Hmm, akan memberikan performan fotokatalitik yang cukup baik gitu ya. Jadi oke. terutama yang sekarang kan ngetrennya kita melakukan sintesis Hmm, menggunakan electrospinning. Nah, itu kan iya, wire yang dihasilkan itu. Ya, oke, oke. jadi seperti itu. Jadi kok ini malah nanoflower gitu ya. Kan nanoflower kan pasti ada bagian yang ya seperti flower Hmm, itu ada bagian kelopak, ada juga yang seperti seed, seperti itu. Nah, mungkin ada gambaran itu, Pak Wahyu. oke, Bu. Jadi sebenarnya sifat-sifat yang dihasilkan dari nanomaterial yang memiliki struktur yang berbeda itu juga mempengaruhi dari stabilitas dari nanomaterial Mhm. terhadap temperaturnya itu, Bu. Jadi kalau Ya. di sini dilihat kan memang sepertinya nanoflower itu dia bisa beraktivitas pada temperatur rendah gitu. Jadi dengan menggunakan temperatur rendah pun eh, aktivitas dia itu bisa bisa sudah berjalan Udah dibandingkan jalan ya. dengan dengan nanowire dan nanosheet seperti itu. Jadi memang kalau dilihat stabilitas terhadap temperaturnya memang nanoflower ini eh, Rendah ya. lebih rendah. Jadi range pergerakan aktivitas dia memang ada di temperatur yang rendah dibandingkan dengan nanowire, nanosheet yang membutuhkan napa nggih, aktivasi termal yang lebih tinggi untuk menghasilkan reaksi benzen oksida seperti ini, Bu. Jadi memang napa nggih, selain aktivitas juga karakter-karakter yang lain itu nanti juga mempengaruhi dari aktivitas katalitik setiap nanomaterial yang ada seperti itu, Bu. Kemungkinan ini memang kayaknya range-nya untuk nanoflower ini temperaturnya dia untuk temperatur yang lebih rendah karena mungkin memang untuk temperatur yang lebih tinggi itu mungkin akan terdampak sesuatu, mungkin akan terjadi perubahan struktur karena memang di paper ini tidak dijelaskan bagaimana Hmm. eh, apa Kalau struktur nano ditinggikan ya. yang dihasilkan setelah reaksi seperti itu. Apakah akan sama Iya, iya, iya. nanoflower atau seperti apa tidak dijelaskan memang, Bu. Seperti itu. Ya, memang berarti di situ masih ada gap ya, peluang untuk diteliti gitu ya. Diteliti betul Iya, sekali. sebenarnya. Nah, ya jadi Oke. seperti itu ya. Ini mahasiswa juga biar tahu bahwa kalau kita membaca paper gitu, itu kalau diteliti itu insya Allah ada peluangnya ya untuk Hmm, bagi hmm, kita untuk lebih detail itu ya untuk melihatnya. Cuma memang hmm, membutuhkan hmm, hmm, hmm. teknologi ya di satu sisi, Hmm, terutama hmm, hmm, untuk hmm, yang hmm, teknologi hmm. karakterisasi itu ya. Di sini yang lemah kan di situ. Betul. Oke. Iya. Hmm. Ayo ini ada yang mau bertanya ini nanti tak tunjuk loh nanti kalau nggak ada yang bertanya. Oh, Halo, ada, ada Bu. yang Monggo Mas Muhammad Arif. Permisi izin bertanya Pak. Monggo, monggo Mas. Ini untuk katalis PD pada Mhm. UIO 66 dan pada UIO 66 yang itu yang di dalam itu ini memang hanya diamati secara apa namanya cuman teori ilustrasi aja dia di atas matriksnya atau memang kalau diamati secara eksperimen itu memang di atas dan di dalamnya, Pak? Iya, memang ini hasil dari hasil dari instrumentasi yang sudah dihasilkan dari. Jadi mereka mencoba untuk membuat katalis palladium tersupport pada UiO 66, cuman letaknya menggunakan metode yang berbeda. Yang satunya letaknya di atas atau terimpregnasi, yang satunya letaknya di dalam. Nah, ini memang menggunakan metode yang terpisah. Kemudian dia juga mengamati bukti.
bahwa oh ini memang letaknya di atas, kemudian yang palladiumnya ini letaknya di dalam. Jadi pengamatan mereka itu juga menggunakan elektron mikroskopi sebagai bukti bahwa si palladiumnya ini memang letaknya di dalam. Jadi ini ilustrasi ini menggambarkan sebuah hasil eksperimen yang sudah dibuktikan dengan menggunakan instrumen elektron mikroskopi untuk melihat posisi dari atom palladium yang ada di logam pengemban tersebut. Seperti itu Mas, ini memang sudah dari hasil eksperimen itu terus diilustrasikan menjadi seperti ini biar untuk mempermudah pembaca melihat hasil eksperimen yang mereka hasilkan. Seperti itu Mas, kurang lebihnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Mas. Kembali lagi, alat instrumennya juga harus elektron mikroskopi memang kalau untuk main ke nanostructure. Iya. Berapa ini apa namanya? KV-nya berapa ya? Kalau yang sampai detail bisa melihat posisi gini ini TEM-nya. Oh iya, itu saya tidak melihat, cuman memang di situ memang tertulis HRTM gitu Bu. Jadi Iya, high resolution ya. untuk Berarti 200 KMV-nya minimal ya, detailnya. minimal 200 Saya kira KV seperti itu gitu Bu. ya. Di sana Pak Wahyu juga mempelajari tentang apa ya, semacam modeling enggak yang terkait dengan terutama posisi ya, posisi atom yang akan berfungsi sebagai katalisnya itu ya. Atom posisi Ya, atom yang kan sebagai ada katalisnya. modelingnya mesti itu ya. Bayangan saya ada caranya gitu loh ya. Tidak mesti langsung direct pakai elektron mikroskop gitu kan. Mikroskopi, iya. Kalau jadi sebenarnya gini Bu, jadi pas ketika saya S3 itu memang lab saya itu katalisnya katalis heterogen, yang mana kita memodifikasi logam ya seperti ini, persis seperti ini. Pada waktu itu memang kita belajar ke sana sedikit banyak Bu, bagaimana cara kita memodifikasi. Jadi memang modifikasi ini itu bisa dilihat dari sintesis ketika mensintesis Bu. Jadi kalau misalkan kita mensintesis supportnya dulu, kemudian kita embankan, nah itu kita ngasumsikan bahwa si logamnya ini nanti akan berada di surface-nya. Tapi pas ketika kita proses pembuatan si logam pengemban atau material pengembannya ini disertai dengan situs aktifnya, maka kita mengasumsikan bahwa si logam ini nanti tidak hanya berada di permukaan, tapi juga ada di dalamnya. Nah itu nanti kita coba lihat Bu, aktivitas dari kedua katalis yang sudah kita sintesis, bagaimana hasilnya, dan ternyata memang karakternya memang berbeda Bu. Jadi untuk reaksi A kadang memang membutuhkan yang ada di surface, tapi reaksi B ternyata memang membutuhkan yang ada di dalam. Nah seperti itu Bu. Cuman memang kalau pas ketika saya masuk di kantor sekarang, saya masuk di lingkungan teman-teman yang basis kuatnya adalah katalis homogen sebenarnya Bu. Jadi mereka larinya ke homogen yang nantinya si katalis homogen ini nanti akan diimobilisasikan ke support. Nah itu larinya ke sana Bu. Jadi dan juga proyeksi kita, target kita itu nanti ke industri. Jadi bagaimana apakah si katalis yang kita buat ini masih logis enggak untuk pembuatan sebuah reaksi yang akan dihasilkan, yang akan dilakukan oleh industri ini gitu. Seperti itu sih Bu, sekarang ininya perbedaan target antar arah penelitiannya. Ya. Jadi seperti itu Bu, ya, bisa dilihat dari metode sintesisnya yang kemudian dikaji ke aplikasi catalytic activity-nya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Tuh, Anadea, ya silakan Mbak Anadea. Nah, sebelumnya saya izin bertanya nih ya Pak Bu. Ya, silakan. Ini tadi kan Bapak sempat menyebutkan apabila katalis itu biasanya cuma memiliki aktivitas katalitik yang tinggi tapi selektivitasnya kecil atau enggak sebaliknya ya. Nah, saya ingin bertanya kira-kira ada nggak sih yang katalis yang aktivitas katalitiknya itu tinggi tapi selektivitasnya itu juga tinggi? Ada. Nah, kalau bisa dan ada itu kira-kira kita harus kalau membuat katalis yang kayak gitu tuh harus mempertimbangkan parameter yang kayak gimana atau enggak
bagian apanya yang perlu dimodifikasi begitu Pak? Jadi kalau Terima kasih misalkan, sebelumnya. ya terima kasih pertanyaannya Mbak. Jadi kalau misalkan ada sebuah reaksi, ada sebuah katalis yang memang dia sudah secara intrinsik dia memiliki aktivitas dan selektivitas yang bagus, maka parameter apa yang perlu diperhatikan atau perlu dikembangkan. Jadi salah satu contoh reaksi yang memiliki seperti itu adalah palladium yang digunakan untuk reaksi oksidasi. Itu pasti dia aktivitasnya akan sangat-sangat tinggi. Namun karena dia sudah tinggi seperti itu, parameter apa yang perlu ditingkatkan? Yang jelas stabilitasnya dia seperti apa. Jadi jangan sampai ini udah apa itu namanya aktivitas tinggi, selektivitas bagus, cuman ternyata dia gampang leaching gitu pas ketika reaksi atau gampang apa itu bisa disebut ya, sintering gitu kan ya. Jadi hal-hal semacam itu yang perlu kita tingkatkan. Nah biasanya logam-logam yang gampang leaching, gampang sintering itu biasanya reaksinya itu pada temperatur yang tinggi gitu Mbak. Jadi dengan menggunakan temperatur yang tinggi itu pasti akan terjadi perubahan atau defect dalam struktur di permukaan si katalisnya itu sendiri. Oleh karena itu untuk menghindari hal tersebut ya kita harus menurunkan reaksi kondisinya itu. Jadi kalau misalkan kita bisa berhasil nih menemukan sebuah katalis yang bisa beroperasi di temperatur rendah gitu kan, itu akan sangat bagus. Nah, itu peluang juga. Jadi itu memungkinkan kita untuk menghindari terjadinya proses sintering, proses yang bisa mengakibatkan katalis itu terdeaktivasi sehingga stabilitasnya itu akan meningkat. Itu parameter yang pertama. Jadi stabilitas pada temperatur yang lebih rendah yang bisa mendeaktivasi si katalis. Kemudian yang kedua, parameter yang bisa kita kembangkan adalah biasanya nih kalau reaksi oksidasi itu tuh dia menggunakan misalkan saya cuman memisalkan saja itu menggunakan solvent atau pelarut-pelarut yang polar yang ternyata apa itu namanya juga bisa mengakibatkan si katalisnya itu membentuk sebuah kompleks gitu misalkan. Yang kompleks itu nanti akan menghambat si reaktan itu berinteraksi dengan situs aktif dari katalisnya itu. Nah, untuk itu maka kita di situ ada celah juga, masih ada celah juga sehingga bagaimana nih kita bisa mengembangkan sebuah katalis yang bisa beroperasi pada solvent atau pelarut-pelarut yang tidak mudah untuk membentuk sebuah kompleks yang nantinya akan hanya reaktan saja yang berinteraksi dengan si katalisnya. Nah, jadi parameter-parameter seperti itu Mbak yang masih perlu kita kembangkan. Sebenarnya masih banyak sekali. Misalkan, oh ini ternyata pelarutnya itu masih menggunakan pelarut yang flammable gitu, misalkan kayak toluen, mesitilen dan lain sebagainya. Nah kita coba gini, bisa nggak kalau kita ganti menggunakan air yang lebih ramah lingkungan. Nah itu juga bisa kita. Nah cuman masalahnya kalau air kan nanti apakah catalytic activity-nya nanti akan sama atau berubah itu kan nanti juga perlu kita perhatikan. Nah, di situ nanti juga pasti kita perlu memodifikasi si katalis itu sendiri. Jadi hal-hal seperti itu Mbak yang nanti akhirnya bisa kita kembangkan dari penelitian-penelitian yang notabene sebenarnya dia sudah bagus aktivitas, stabilitas dan cukup terkenal gitu. Jadi tapi masih banyak pasti masih ada hal yang perlu ditingkatkan dari sebuah hasil riset gitu Mbak Nadia. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Sudah ini tidak ada yang bertanya lagi ya? Ada lagi, monggo. Masih 3 kali pertemuan lagi kok dengan Pak Oh Wahyu. iya. Pak Wahyu santai aja ini apa namanya? Oh iya ya. Ya mungkin agak slow dikit gitu ya dari Oke, Bu. transisi satu ke yang lainnya mungkin biar mahasiswa bisa mengikuti dengan lebih baik gitu ya. Siap, Bu. Oke. Ya, karena kan materinya ini sudah materi paper gitu ya, jurnal paper gitu ya. Iya ya, Bu ya. Oke, Bu. Oke, siap. Iya, Nanti saya ini kan iya, kondisikan betul. lagi. Ini bagus sekali. Jadi artinya kan nampak ada apa istilahnya korelasi-korelasi antara parameter yang dimiliki atau sifat ya, terutama khususnya sifat yang dimiliki oleh suatu katalis. Jadi supaya kita sebenarnya
bisa desain, tidak hanya mencoba-coba gitu ya. Betul. Iya, kombinasinya, kemudian mau merekayasa bentuknya, mau mengkombinasikan dengan beberapa logam gitu ya. Itu kan mestinya ada filosofinya ya. Mungkin di kuliah-kuliah berikutnya itu nanti akan muncul ya Insya Allah, Bu. harapannya. Ya. Ya, ini kan kalau saya lihat kan baru semuanya general gitu ya. General, gitu. Ya, jadi untuk menunjukkan secara garis besar gitu ya. Nanti kita akan masuk ke detailnya ya, adik-adik mahasiswa itu ya. Jadi Insya jangan Allah khawatir nanti. dalam 3 kali pertemuan, mudah-mudahan nanti sudah mendapatkan informasi yang baik mengenai katalis, khususnya di dalam skala nanometer. Nanomaterial. Ya. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Nggih, Bu. Sama-sama. Jadi mungkin bisa saya tutup, mungkin Pak Wahyu mau menutup dulu yang dari Pak Wahyu. Oke, demikian dari teman-teman Bu Indri, saya ucapkan terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya kembali untuk share dari apa yang sudah saya pelajari selama ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan Ibu juga. Juga bermanfaat bagi saya bagaimana saya dalam hal menyampaikan dan lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita cukupkan kuliah nanomaterial hari ini. Insya Allah berarti minggu depan atau 3 minggu ke depan kita masih online, kemudian akan lanjut dengan ujian tengah semester gitu ya. Jadi materi yang disampaikan Pak Wahyu ini juga akan masuk sebagai materi untuk ujian gitu ya. Jadi saya menjanjikan kepada mahasiswa akan ada semacam kuis Pak Wahyu untuk tiap sesinya ini. Jadi nanti bisa saya buat, atau kalau Pak Wahyu juga berkenan nanti bisa menyumbang beberapa soal gitu ya untuk kuis singkat gitu ya. Jadi untuk melihat bagaimana mahasiswa secara sekilas sudah menangkap apa yang disampaikan. Itu ya. Bu, siap. Ya, sampai ketemu insya Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sudah direcord Pak Wahyu? Sampun Bu. Iya, ngisi logbook ya. Sudah tahu itu ya bagaimana ngisi-ngisinya. Iya Bu, jadi kayaknya nama, kemudian tanggal, jam, kemudian mahasiswa, jumlah partisipan itu semuanya harus terrecord ya Bu ya. Itu saja sih Bu, benar-benar. Oh gitu ya. Saya tuh cuma, aduh ribet banget ini, saya belum sempat kan lihat. Hari ini tuh nampaknya ada semacam bimteknya gitu loh. Ya, cuma yang pertama, kok waktunya enggak yang pertama, nanti besok ada lagi gitu ya. Ada lagi. Tapi nanti biasanya suka ada rekamannya ya, Pak Wahyu. Iya, betul. Jadi kalau nanti di grup itu. Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami Bu. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Insya Allah minggu depan. Siap. Nggih, Bu. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi